Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel NG Official. Kok agak wagu ya? Ulang-ulang. Welcome back to my YouTube channel NG Official. Jadi di kesempatan videoku kali ini aku mau sedikit menceritakan kisah misteri, yaitu salah satu pulau di Kalimantan yang terkenal dengan kemisteriusannya. Apa itu? Yaitu misteri kota gaib Saranjana di Kalimantan. Jujur pertama kali aku dengar cerita kota Saranjana ini, aku jadi teringat tentang cerita di kota Jawa Timur, Banyuwangi, yaitu Alas Purwo. Nanti di lain kesempatan aku akan ceritakan tentang Purwo di Jawa Timur, Banyuwangi ini. Mungkin di antara kalian sudah pernah ada yang mendengar cerita kota gaib ini, tapi buat kalian yang belum tahu cerita tentang kota Saranjana ini, aku akan sedikit menceritakannya. Sepengetahuan aku berdasarkan penelitian yang aku baca di YouTube atau di Google. Nah, katanya pernah ada musisi ternama yang pernah manggung di kota yang mengarah ke kota Saranjana ini. Ini lumayan membuat aku makin penasaran untuk membaca terus. Bisa searching aja di Google atau di mana? Di hatimu. Stop 3. Kalian bisa searching aja di Google musisi siapa yang pernah manggung di kota Saranjana ini. Jadi aku mau sedikit meringkas cerita tentang kota Saranjana ini. Jadi supaya kalian tidak makin penasaran, yuk langsung baik kita mulai. Kota Saranjana ini disebut oleh masyarakat sekitar dengan kota gaib dan misterius yang terletak di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dan dikatakan bahwa kota Saranjana ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Tapi buat kayak kita yang jauh dari Kalimantan pasti berasa asing kan ya. Kota Saranjana ini terletak di Desa Oka-Oka, Laut Kelautan, Kalimantan Selatan. Nah, kata orang-orang di sekitar daerah tersebut, kota ini tuh gak kayak kota-kota pada umumnya. Terdapat gedung-gedung tinggi seperti bukan dari peradaban zaman sekarang. Mobil-mobil mewah banget, perumahan yang elit, artis Bollywood aja lewat. Serta penghuni pria dan wanita yang terlihat sangat maju. Dan penghuninya itu beda banget sama kita-kita yang burik ini loh. Di sana itu prianya katanya tampan-tampan banget, seperti opa Korea kali ya. Terus wanitanya itu cantik-cantik banget, mungkin lebih dari artis-artis Korea kali ya. Saha nu daek tinggal di kota eta. Tapi urang teu ngajamin bakal bisa balik deui. Geus entong macem-macem da eta mah gaib kabeh atuh. Jadi yang sebenarnya adalah kota Saranjana ini adalah bukit yang dipenuhi dengan pohon-pohon yang langsung bersebelahan dengan laut. Karena nama kota Saranjana ini sendiri tidak pernah ada di peta atau apalagi di Google Maps. Tapi katanya di tahun 1845 seorang naturalis dari Jerman, yaitu Salmon Muller, yang membuat peta wilayah pesisir dan dalaman Borneo. Katanya ini menggambar wilayah yang bernama Tanjung Saranjana yang terletak di sebelah selatan Pulau Laut, berbatasan dengan Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang. Kota Saranjana ini tentu saja terkenal dengan keangkerannya, di mana ada banyak orang yang menghilang secara misterius di sekitar pulau tersebut. Dan mereka percaya bahwa orang itu dibawa atau masuk ke kota Saranjana. Cerita ini cukup melegenda, didukung dengan hal-hal gaib dan cerita dari bibir ke bibir emak-emak yang cepat banget meluas. Bahkan banyak orang lokal atau warga luar yang mempercayainya, dan tidak sedikit pula
mereka pernah masuk ke kota tersebut. Dan banyak kisah misterius lainnya, diantaranya yaitu pada tahun 1980, pemerintah sekitar dikagetkan dengan adanya pemesanan alat berat yang dipesan dari Jakarta. Namun anehnya, alamat yang dituju tersebut tidak ada di daerah tersebut. Bahkan si pengirimnya pun sampai bingung harus dikirim kemanakah barang itu. Padahal barang tersebut sudah dibayar lunas. Coba bayangin, alat berat itu kira-kira harga berapa? Pasti harganya mungkin ratusan juta kan. Kalau memang orang itu mau ngeprank, nggak mungkin kan udah dibayar lunas. Bahkan sampai sekarang pun tidak ada yang tahu siapa yang memesan barang tersebut. Lalu ada lagi konser Ada Band pada tahun 2005. Katanya dia pernah konser dan manggung di kota Saranjana dengan jumlah tiket yang terjual sekitar 7.000 sampai 8.000 tiket. Wow. Tapi anehnya penontonnya sampai 14.000. Bisa dibayangkan kan banyaknya seperti apa dan penuhnya seperti apa. Nah, tapi anehnya penonton di konser tersebut katanya diam dan dingin. Tidak Biasanya penonton konser itu kan teriak-teriakan. Ini enggak, dia itu diam dan dingin. Aneh kan? Nah, peristiwa lainnya pada saat Ada Band ini turun dari panggung bersama krunya. Tidak berapa lama mereka turun, hanya beberapa menit setelah mereka turun, mereka melihat penonton yang 14.000 itu lenyap begitu saja. Padahal hanya ada satu pintu akses keluar dan masuk. Kira-kira orangnya lewat mana tuh? Memang masih ada, tidak serame sewaktu Ada Band masih ada di atas panggung. Dan yang terakhir, peristiwa yang mungkin bagi kalian yang mungkin ditakdirkan untuk mendengarnya, yaitu biasanya ada terdengar suara ramai-ramai, hiruk-pikuk seperti berada di kota, lalu lalang kendaraan umum. Ada kisah kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru, tapi merapat di pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Gundul. Tiba-tiba kapal ferinya itu sepi. Anehnya, penumpang yang tadinya banyak banget tiba-tiba sepi begitu aja. Katanya sih orang-orang tersebut turun di kota Saranjana tersebut. Jadi mungkin itu adalah penumpang gaib dari kota Saranjana. Tapi cerita itu juga berasal dari mulut ke mulut yang kita tidak tahu kebenarannya. Dan katanya orang yang pernah datang ke kota Saranjana tidak mau pulang atau tidak mau kembali ke asal mereka, yaitu di dunia nyata kayak ini. Katanya karena mereka betah di sana dengan keadaan yang luar biasa bedanya. Tapi ya percaya atau tidak percaya kita kembali kepada diri masing-masing ya, wallahu alam. Nah, jadi itulah cerita yang mau aku ceritakan. Nah, jadi buat kalian yang suka video ini jangan lupa like-nya, komen di bawah. Buat kalian yang tahu kisah selengkapnya, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Saya tunggu. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe, share, dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Thank you yang sudah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.